Shalom saudara-saudara, damai di hati, shalom. Apa kabar hari ini? Tetap semangat? Amin. Semakin menurun ya untuk corona, artinya yang terdampak corona semakin menurun. Puji Tuhan ya, kita senantiasa bergumul, berdoa supaya kita dipulihkan. Bangsa kita dipulihkan, dunia secara global dipulihkan. Amin. Saudara-saudara, saya mencatat ya, dalam kita perhatikan kembali bagian Alkitab kita 73 ayat 73 bagian akhir. Kita perhatikan dikatakan bahwa pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Ya. Kemudian 74 bagian akhir juga dikatakan bahwa aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara-saudara, manusia atau kita adalah imago Dei. Apa sebenarnya maksudnya imago Dei? Coba kita buka bagian Alkitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bisakah salah seorang Pelsus membacakannya? Silakan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Imago Dei itu berarti bahwa kita manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan inilah saudara-saudara yang membedakan kita manusia sebagai ciptaan Allah dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Saudara-saudara, dalam perwujudan manusia sebagai gambar atau sebagai rupa Allah, bahasa dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk ungkapan-ungkapan, baik yang kita ungkapkan secara lisan maupun secara tulisan, itu memiliki peran yang sangat besar. Karena dari sanalah pesan itu dapat tersampaikan. Atau orang bisa memahami apa yang dimaksud oleh orang lain lewat apa yang disampaikan. Saudara-saudara, di antara ciptaan Allah, kemampuan berbahasa yang dimiliki manusia menjadikan manusia itu unik bila dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Ya kan, kita tidak bisa membandingkan kita dengan katakanlah binatang. Mengembik, ya kan? Mengaum. Tidak bisa. Karena apa saudara-saudara? Karena kita hakikatnya manusia adalah imago Dei. Gambar dan serupa dengan Allah. Jadi saudara-saudara, bahasa adalah alat komunikasi kita dengan sesama, bahkan dengan Tuhan Allah. Misalnya saat kita berdoa, kita akan menggunakan bahasa sebagai bentuk respons ketergantungan kita dengan Tuhan Allah. Saat kita melantunkan puji-pujian, kita akan menggunakan bahasa sebagai cara kita memuliakan nama Allah. Jadi saudara-saudara, sejak dari awal Allah menciptakan alam semesta,
betapa peran bahasa sangat vital dalam penyampaian suatu pesan. Dan itu ada akibatnya, ada efeknya dari ungkapan bahasa yang disampaikan. Saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa pertama, bahasa bermula ketika Allah menciptakan segala alam semesta dan segala isinya. Dia mulai dengan berkata, berfirmanlah Allah. Ya, itu Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 31. Jadi awal penciptaan alam semesta dimulai dengan bahasa perkataan Allah dengan berfirmanlah Allah. Yang kedua, ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk manusia dapat memberikan nama kepada makhluk ciptaan lainnya. Dan awal manusia punya bahasa ketika Adam mengucapkan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Itu bahasa pertama yang diungkapkan atau diucapkan oleh manusia. Saudara-saudara, yang ketiga adalah ketika terjadinya peristiwa Babel. Awalnya masih satu bahasa, tetapi ketika terjadinya peristiwa Babel, maka bahasa itu dikocar-kacirkan. Sehingga terjadilah perbauran atau perpecahan, adanya bahasa-bahasa. Itu sebabnya apa? Keangkuhan manusia yang ingin membangun menara yang tinggi untuk melebihi Tuhan Allah. Sehingga terjadilah perpecahan bahasa-bahasa. Yang keempat adalah ketika peristiwa turunnya firman Allah ke dunia. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang mau menunjukkan bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia adalah logos, adalah firman. Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Yang kelima adalah sebagai umat pilihan Allah, justru disinilah kita akan membedakan diri mana umat pilihan Allah dan yang bukan pilihan Allah. Kita mengutip Yesaya 50 ayat 4, dia katakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi saudara-saudara, maka kita sebagai orang percaya harus kembali kepada firman Allah. Dengan kata lain, kita harus kembali pada kebenaran Allah yang mau menjawab bagaimana kebenaran terhadap bahasa dan bagaimana penyampaian bahasa tersebut. Persoalannya, saudara-saudara, sebagai umat yang diperlengkapi dengan keistimewaan berupa kemampuan berbahasa, manusia belum seutuhnya menunjukkan penggunaan bahasa sebagai cerminan bahwa kita manusia ini sebagai imago Dei. Belum sepenuhnya, saudara-saudara. Petrus adalah contohnya. Pribadi yang berkarakter cepat untuk berrespons terhadap sesuatu dengan kata-kata yang lantang, menantang,
bahkan berani, saudara-saudara. Ini Petrus. Kalau dikenal, kalau istilah psikologis dia berkarakter sanguin ya, sanguin. Berkobar-kobar. Ya. Penuh semangat. Jadi tanpa orang bilang belum masuk di sini, so langsung keluar. Banyak orang juga begitu, Kang. Nanti dia berpikir kalau dia so kelar bicara. Jadi dia bicara dulu baru dia berpikir, "Odoh, kita kotek dah bilang so tak salah. Mar, so ada yang korban." Iya toh? Ini Petrus. Pernah ketika Tuhan kumpulkan mereka berdoa bersama, Tuhan menyampaikan bahwa aku tidak lama lagi akan pergi dan akan ada yang menyerahkan aku. Siapa yang pertama kali berespons, bereaksi? Adalah Petrus. Dia katakan begini, Markus 14 ayat 29. Tuhan, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Luar biasa, saudara-saudara. Ya, biar kata itu orang-orang lain DP iman tergoncang, mar dia nyanda. Ini banyak Petrus-Petrus juga begitu. Kalau demo, ya toh. Kalau demo kadang-kadang biar dorang nyanda rajin ke gereja, mar dorang tuh lebih dulu di muka, mar lebih dulu dengan peda. Sama dengan Petrus, dia pegang peda. Dia potong siapa petalinga? Ya? Malkus petalinga. Dia potong. Ini Petrus. Karakter dia, ya saudara-saudara. Namun saudara-saudara, dalam beberapa jam saja perkataan Petrus yang dia sampaikan bahwa dia walaupun tergoncang iman, dia petamang-tamang dia nyanak begitu, beberapa jam saja dia sudah menyangkal Yesus. Ya. Bahkan dalam Markus 14 ayat 71 dikatakan tidak hanya saja menyangkal, tetapi mengutuk. Ini luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, dalam lidah yang sama, mulut yang sama, kadang-kadang orang dapat mengeluarkan perkataan yang mengandung pujian, mengandung doa, mengandung penyembahan, tetapi dalam mulut yang sama orang bisa mengeluarkan kata-kata penyangkalan, hujatan, makian. Sama halnya yang disampaikan dalam Yakobus 3 ayat 9. Menjelaskan bahwa lidah membawa perkataan berkat dan lidah juga dapat membawa perkataan yang mengandung kutuk. Disinilah kelemahan manusia yang merusak dirinya sebagai imago Dei, merusak dirinya sebagai gambar dan citra Allah. Tindakan dan ucapan penyangkalan Petrus yang memberikan dampak yang mengakibatkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Dampak luar biasa. Saudara-saudara, manusia juga terkadang atau kita kehilangan kendali diri terhadap ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Ada banyak orang yang DP jatuh, bafeto terus. Orang DP anak bilang, "Mama pekerja cuma bafeto terus." Jadi ini kadang-kadang menjadi karakter, ya, menjadi satu kebiasaan yang kita ungkapkan.
ketika di gereja kita menggunakan mulut yang sama, lidah yang sama untuk mengungkapkan pujian, tetapi di pihak lain mulut yang sama, lidah yang sama kita mengutuk, kita mengeluarkan kata-kata cacian, makian, fitnahan, tipuan, bohong. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kita yang suka kehilangan kendali dalam hidup kita. Bahkan juga lebih disebut bagaimana karakter yang baik adalah memegang teguh integritas dirinya sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara tahu apa arti integritas? Bicara di muka haruslah sama dengan bicara di depan, di belakang. Itu integritas. Jangan di muka bicara berbeda, di belakang bicara yang berbeda. Jadi harus sama antara perkataan dengan perbuatan. Itu integritas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia juga terkadang kehilangan kendali diri ketika dia dalam ancaman. Seperti peristiwa juga Petrus dalam keadaan terpojok, ketakutan. Ketika gurunya digiring, diantar, kemudian diperhadapkan, apakah engkau salah satu dari murid atau sahabat? Dalam keadaan terancam. Sumpah sering terucap untuk meyakinkan, mempertahankan kebenaran atau stempel pembenaran ketika kita dalam keadaan terancam. Atau juga kadang-kadang orang bilang soprop tumulu. Iya toh? Soprop tumulu, tergantung DP alat moprop dengan apakah warna merah, berapa merah, iya toh? Atau warna biru. Sehingga kadang-kadang yang benar menjadi tidak benar. Yang kita sering alami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan terbuai juga manusia mudah mengobral janji dengan maksud meraih sesuatu yang diinginkan. Karena mau meraih itu cewek yang pasung di mana? Ukrida kan? Ukrida toh dekat sini. Nah ini mama-mama so begini. Karena dia lihat baru datang dari Manado, poco-poco, ya toh, putih-putih. Mar cewek ini nih mau. Dia ini terus dengan rayuan gombalnya. Ngana kuat pokoknya beres. Biar ngana pe mamanya nak lia, nak kirim doi beres. Kita subsidi pangana tiap bulan. Padahal orang Gorontalo bilang hoa ngango. Cuma rayuan gombal. Ya. Hanya untuk menarik sesuatu. Kalau cuma sampai di situ. Tapi kalau dia so bawa ketika dia so kecantol dengan rayuan gombal itu, kemudian sopi bawa ke TN, dicatat, bukan di catatan sipil, ada pendeta, mar so lain ke TN, so ganti DP KTP. Dari Manado nama Ani, sekarang so nama Katijah. Penyangkalan-penyangkalan seperti ini yang sering menawarkan kepada kita. Dan begitu banyak hal juga yang membuat kita kadang merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang sudah kita ucapkan, kita ungkapkan.
Saya sudah puas karena saya sudah mengungkapkan dan dia sudah tersakiti. Saya sudah puas karena dia sudah saya sampaikan apa yang menjadi keinginan hati saya, padahal sesuatu yang menyakitkan. Kadang kita merasa cukup puas dengan hal-hal seperti itu. Terutama kembali lagi saudara-saudara, bagaimana sumpah dan janji kita, terutama dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen, bahwa kita akan tetap setia, baik suka maupun duka, baik sakit maupun sehat. Itu ungkapan bahasa dalam bentuk sumpah dan janji kita di hadapan Tuhan terhadap pasangan kita ketika kita mau diberkati dalam pernikahan. Tapi ketika perjalanan pernikahan sudah jangankan 2-3 tahun, baru 2 bulan, kadang-kadang so mulai DP mai tua bilang, ananya na ingang ada ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Itu kak cuma biasa-biasa. Kadang-kadang seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana integritas diri kita, jangan kita mengalami labil dengan berbagai situasi-situasi apapun. Tetapi marilah kita menunjukkan bagaimana kita sebagai cerminan Allah. Imago Dei yang tetap melekat dalam diri kita. Kita adalah presentasi Allah. Apa yang kita perkatakan haruslah kita pertanggungjawabkan. Karena Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian Lukas 6 ayat 45 dia katakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudara, gemakanlah perkataan-perkataan yang kita keluarkan, mengandung perkataan-perkataan yang memberkati, yang memberikan rasa sukacita bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayakanlah itu dalam pertolongan Tuhan. Amin.